Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, adik-adik, Mbak Yu, saya yang terhormat, mulai dari Mas Kaji Yusuf, Mas Dibyo, Mas Yanto, saya lihat tadi ada Mbak Tati di belakang, Mas Bambang juga saya lihat tadi datang, Mas Subur, Mas siapa lagi yang saya nggak hafal semua gitu ya. Terima kasih sudah berkenan datang. Dan yang terhormat Pak Kiai Abdul Qadir Juhri untuk kehadirannya, terima kasih. Dan hari ini sebetulnya kesempatan saya untuk menyampaikan beberapa pesan khususnya buat Ketua Perkasa. Ini ada di sini, Mas Yanto. Sini Mas Yanto, dampingin saya di depan. Karena nggak seru kalau nggak diceritakan ini. Kita tuakan ya. Sebetulnya perintah saya ke Mas Yanto, perintah ini kayak komandan, itu mengamanatkan apa yang disampaikan tetua-tetua kita, betul nggak? Iya, betul. Pegang mic aja tuh satu lagi. Nah, kita dialog sedikit supaya mas-mas, mbak Yu, adik-adik, ponaan-ponaan semua paham betul apa yang disampaikan sesepuh kita. Bahkan ada yang sudah di grup WA itu ada jumlahnya nggak nyampe 100 lah, 70-an orang gitu ya. Itu luar biasa sebetulnya. Saya bacakan aja beberapa pesannya yang nanti bisa dijadikan panduan. Kenapa kok kita selalu ada acara ini ya? Yang pertama, saya bikin tempat ini itu bukan buat saya. Namanya pun ditulis Rumah Wangsa Mijaya. Buat siapa? Buat Wangsa Mijaya. Supaya bisa bikin acara di sini. Nggak perlu sewa tempat, bahkan nggak perlu keluar uang kalau perlu. Hasil bumi yang ada di sini buat ngongkosin di sini lah, kira-kira gitu. Jadi acara ini bisa kita selenggarakan gratis, kira-kira gitu ya Mas. Betul. Nah, lebih bagus lagi kalau seluruh hasil bumi di sini bisa dipakai juga untuk apa? Beasiswa ya, buat membantu orang-orang yang nggak bisa sekolah. Bahkan hari ini aja nggak kelihatan souvenir ya. Kenapa? Karena dikasih souvenir kok yang datang banyak ya, tapi pulangnya cepet. Nah sekarang nggak dikasih souvenir, yang datang lama tapi datangnya awet ya, karena nunggu souvenir nggak keluar. Jadi kayaknya emang nggak usah dikasih souvenir ya. Iya. Oh iya katanya kan. Nanti kapan-kapan aja. Kapan-kapan. Saya bacakan sedikit sejarah Cilongok ini ya. Kenapa saya perlu bacakan? Karena leluhur kita nih, Mbah Waryat Wangsa Mijaya. Mbah Waryat Wangsa Mijaya dengan Mbah Kasilah, ini leluhur kita, Mbah Buyut kita semua. Dulu adalah kepala dusun Cilongok, desa Cilongok ini. Dusun Cilongok ini untuk kesini aja dulu saya waktu kecil jalan kaki. Adik-adik semua nggak ada yang tahu itu jalannya di mana, nggak ada jalan ini. Jalan kaki. Paling top berhenti di Karangjambu, parkir mobil di situ, di rumahnya Pak De Saudi, betul ya? Nyabrang. Terus saya turun jalan kaki ke Kalierang, baru nyampe Cilongok. Segitu susahnya sekolah. Sekolah. Untuk kesini aja susah, gitu. Apalagi sekolah gitu ya. Nah, Wangsa Mijaya itu ada 10 bersaudara. Anaknya Mbah Waryat dan Mbah Kasilah ini ada 10. Hitung aja 1 sampai 10. Saya itu bapak saya nomor 9. Bapaknya dia ini nomor 10. Nah, Mas Dibyo ini Bude Wisem nomor 4 ya? 8. Nomor 8. Nah, urut-urutannya kira-kira gitu. Yang di atasnya sudah wafat semua.
tinggal sedikit lah. Kita ini yang sesepuh-sesepuh ini sekarang levelnya anak sebetulnya dulu itu. Ya, cucu yang sekarang ini malah cucunya mbah. Nah, dari 10 bersaudara itu yang sekolahnya tinggi itu cuma 1. Betul nggak? Bapak saya aja yang sekolahnya tinggi. Kenapa sekolahnya tinggi? Karena dia di sini itu nggak betah. Karena kerjanya bertengkar terus, rebutan ya mulai dari makanan lah, rebutan lahan lah, rebutan mainan lah atau apa gitu ya. Kakek anak, Mas. Hah? Kebanyakan anak mungkin Kebanyakan dulu. anak, 10. Akhirnya apa? Dia sekolah ke Slawi. Ya awalnya ke Bojong dulu, terus ke Slawi. Siapa yang ngongkosin? Bapak saya cerita, yang ngongkosin itu kalau dipanggil Mbah Saudi. Saya manggilnya Pak D Saudi, itu yang ngongkosin. Yang ngirimin beras sekarung ke gurunya, karena dititipin di gurunya, nyantrik gitu. Akhirnya sekolah. Setelah sekolah, berhasil dia bisa pulang bawa mobil. Dan dia bangga betul, mobil yang pertama masuk desa, itu mobil bapak saya, mobil Jeep. Dari Jakarta ke sini, itu butuh waktu 12 jam sampai 15 jam. Jalannya kecil, macet, dan Jeep itu sempit. Saya kebetulan waktu itu masih kecil, jadi nggak begitu ngerasakan. Tapi repotnya luar biasa, ya. Nah kemudian Mbah Darso, bapak saya itu sama kakak adik saudaranya itu kumpul di tempat Mbah Sengwi. Apa yang di situ diomongin? Yaitu menyusun pedoman hidup keluarga besar Wangsa Mijaya. Pedoman hidupnya kayak apa sih? Mereka tuh bikin pertemuan, tanggalnya ya 9 November 1972. Ini ke-49. Kalau 1972 dipadanin dengan 2023, seharusnya ke-51 ya. Atau 52 lah. Karena 1972-nya dihitung kan. Harusnya 52. Kok hilang 3? Ada pandemi 2 tahun, ada yang batal 1 tahun, jadi balik lagi nih 49. Karena kita nggak melakukan itu, nggak lakukan halal bihalal, betul ya? Nah sekarang Mas Yanto, saya mau minta tolong nih, bacakan saya risalah pertemuan keluarga, ya, sampai selesai. Yang ini mana, Mas? Nih dari sini. Oh iya. Dibaca aja, biar teman-teman saudara-saudara saya tahu semua isinya. Kalau saya kirim lewat WA, nggak dibaca. Sekarang saya suruh baca. Ini sebetulnya sudah banyak yang punya, yang memiliki buku kuning sebetulnya. Buku satu-satunya yang ada di keluarga besar. Jadi ini ada risalah pertemuan keluarga yang berbunyi demikian. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Kamis Pahing tanggal 9 November 1972 atau 3 Syawal 1392, mulai jam 19.00 WIB, bertempat di rumah kakak tertua Mbah Sengwi, Desa Cilongok, kami saudara bersama berkumpul mengadakan pertemuan dengan tujuan menggalang persatuan antar saudara beserta keturunannya. Yang kedua, menyelesaikan atau mendamaikan perselisihan yang pernah atau mungkin terjadi. Ketiga, mempererat perhubungan dan saling mengenal antara keturunan yang terdiri dari anak cucu dan keturunan selanjutnya. Yang keempat, menumbuhkan, meningkatkan saling pengertian di antara kita bersaudara. Dan yang terakhir, pertemuan ini tidak bersifat politik atau aliran lain, melainkan bersifat kekeluargaan semata-mata. Ada lagi? Ada. Sebagai pemupukan tujuan tersebut di atas, maka pertemuan keluarga selanjutnya akan dilakukan tiap hari raya Idul Fitri
kelima, dan pertemuan akan dilakukan secara bergilir tiap tahun menurut urutan mulai dari yang tertua. Itu aja. Nah, cukup. Yeah. Nah, sebetulnya hari kelima, tapi pada tahun berapa itu mulai digeser Usul Mas, jadi diusul di waktu hari itu usul ketiga. karena hari kelima banyak yang sudah pulang. Iya, Ya. betul. Betul ya? Dimajukan jadi hari ketiga. Iya, betul. Nah, sekarang ini hari ketiga. Nah, sayangnya pada hari ketiga sekarang Banyak. cucu-cucu Wang Samijaya bikin keluarga sendiri-sendiri, bikin halal bihalal sendiri-sendiri. Jadi nggak kompak. Betul ya? Tahun depan saya harap nih Ketua Perkasa untuk ngumpulin keluarga dan memastikan jangan ada yang bikin acara hari ketiga. Kita bikin acara serentak di satu tempat. Jadi kita lebih rame gitu ya. Siap. Dan kemudian selanjutnya saya sedikit bacakan tentang pedoman hidup keluarga besar Wang Samijaya yang esensinya aja supaya cepat juga ya. Apa esensinya? Itu ada 6 bab, 7 pasal. Nah, yang hebat itu di pasal 7-nya. Pasal 7 itu pasal terakhir sebetulnya. Terakhir itu bab penutup. Sebelum bab penutup itu pasal terakhir itu pasal 7. Dan itu esensi pentingnya Bapak buyut kita semua itu menasehati. Saya baca bab 5 ya, bukan bab 6 karena bab 6 penutup. Pendidikan dan lain-lain. Pasal 7 ini ayat 1, setiap anggota yang telah berkeluarga dan mempunyai anak harus berusaha meningkatkan pendidikan putra-putrinya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Makanya banyak yang nggak mampu SMP keluar ya. Yang pas ayat 2, memberikan dorongan kepada generasi muda yang ingin meningkatkan pendidikannya dan bila perlu serta memungkinkan dapat diberikan bantuan biaya dengan syarat-syarat yang ditentukan. Itu sebabnya beberapa tahun yang lalu itu saya mencanangkan beasiswa buat yang nggak mampu supaya mampu. Karena saya tahu nggak semua warga Wang Samijaya ini mampu. Sayangnya beasiswa itu nggak berjalan efektif. Masih banyak juga yang nggak sekolah. Nah sekarang nih saya minta nih, Ya. siapa yang sekolahnya Lantur kami dumateng cuma warga lulusan besar SMP, warga Wangsa angkat tangan. Wijaya ingkang kawula hormati. Monggo. Pertama-tama Yang SMP. monggo Lulusan kita sareng-sareng SMP. puji syukur SMA Allah aja enggak, Subhanahu wa gitu. taala. Iya. Mana Kang SMP? sampun maring Orang sekolah rahmat SMA. hidayah Berapa kinayah. orang? Wonten mboten? 1, 2, yang udah tua-tua, Iya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, wah banyak. Udah tua-tua Mas. Nah, jangan salah, ini yang salahnya kita ya. Udah tua bukan berarti nggak boleh sekolah, betul ya? Masih pengen sekolah nggak? Kalau masih sekolah, tolong dikumpulin datanya tadi, kita biayain untuk ngambil paket C. Siap. Kenapa? Supaya bisa sekolah bareng, belajar bareng, dan lulus SMA bareng. Kalau sudah lulus SMA, nanti yang mau lanjut ngambil D3 kuliah, yang sudah tua-tua nih, biar pinter, boleh. Kalau yang muda-muda sekarang sekolah gratis sampai SMA, ya nggak perlu dibiayain. Tapi yang tua-tua ini, saya pengen semua sekolah dan pinter. Kenapa harus sekolah? Karena sekarang mau nyalon kepala desa harus SMA, Ya. betul ya? Ya, betul. Hah? Oh, SMP. SMP bisa, ya kalau SMA lebih bagus kan. Bahkan DPR itu juga harus SMA, nggak boleh SMP kan. Terus ke DPR RI itu harus S1. Lah bukan mustahil bapak-bapak, adik-adik, mbak Yu semua di sini itu suatu saat menjadi anggota parlemen. Karena banyak orang anggota parlemen kita itu yang dari orang kecil.
bukan main duit, bukan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya ikut proses seleksi dan ketemu anggota DPR, saya di fit and proper sama anggota DPR. Dan anggota DPR yang fit and proper itu nggak semuanya orang kaya. Ada yang orang nggak kaya. Maksudnya kok bisa dia jadi anggota DPR? Karena dia berbuat sesuatu buat kampungnya. Dan ketika dia sukses, orang pengen dia menjadi anggota DPR. Nah, salah satunya nih ada calon anggota kita nih, Mas Setio. Siap-siap ya. Siap-siap aja. Ini juga nih, yang senior-senior ini nggak ada batas umur kita untuk jadi anggota DPR. Tapi ada syaratnya, harus top, harus populer, harus dipilih. Nah, makanya kalau nanti ada keluarga kita yang nyalon, nah semua keluarga Wangsamijaya ini pilih itu gitu, supaya menang, ya. Dan pendidikan harus diutamakan supaya ketika rapat itu ketemu itu punya wibawa karena punya pendidikan. Kalau nggak punya pendidikan susah. Nah, itu kata kuncinya. Nah, maka hari ini ya saya berharap kita semua mendidik anak-anak kita supaya sekolahnya tinggi, jangan sampai nggak tinggi. Karena saya ngalamin ya, bapak saya tuh pesennya cuma satu, kamu harus sekolah yang tinggi. Kenapa? Bapak dulu kalau nggak sekolah nggak bisa kayak gini, kata dia. Dan saya sekolah harus lebih tinggi dari bapak saya. Anak saya sekolah harus lebih tinggi lagi dari saya. Dan saya berhasil mewujudkan impian bapak saya. Sampai saya bilang sama bapak saya, Pak, bapak waktu mewariskan tanah, hartanya dia ke saya, itu cuma dikasih kayogan. Ini bukan tanah saya. Ini punya adik saya beli. Untuk apa? Untuk saya mewujudkan cita-cita bapak saya mempersatukan Wangsamijaya. Jadi manfaatkan tempat ini, manfaatkan buat kemajuan Wangsamijaya. Dan saya butuh anak-anak muda yang mau membangun tempat ini. Dan bukan mustahil, di makam itu kan ada rumahnya Om Karli sama Pak De Haji Amani, Pak De Tarjo. Itu rumahnya hancur-hancuran itu, betul ya? Dihancurkan. Lurah rumahnya ambruk. Saya tanya harganya berapa? Bukan apa-apa, kalau perlu dibeli gitu ya, dirapihkan, dijadikan tempat pertemuan juga kalau perlu buat Wangsamijaya. Tinggal harganya berapa nih gitu ya. Nah, tolong itu dipikirkan juga ya. Di sini boleh, di sana boleh. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah. Capek pindah-pindah. Belum tentu tempatnya cukup. Giliran tuan rumahnya si A yang nggak seneng nggak mau datang gitu ya. Kita ini kan adalah persaingan antar keluarga gitu ya. Jadi hilangkan itu. Bisnis boleh kita bersaing, tapi begitu ngomong keluarga kita harus kompak. Jadikan tempat ini tempat kita bersama. Lihat, itu ada yang main di saung sana tuh. Ada juga yang sampai ke belakang. Atau di belakang dibuka nggak pintunya? Kalau dibuka pintunya sampai ke sungai itu. Ya, mudah-mudahan ini jadi tempat terbaik buat keluarga kita semua. Ya, dan buat seluruh keluarga, seandainya ada kekurangan, salah-salah kata, itu kita sebagai tuan rumah saya minta maaf. Tadi panitia juga sudah minta maaf. Dan kalau selama ini saya juga belum bisa berbuat banyak buat keluarga, sekali lagi saya minta maaf. Apa yang diharapkan dari saya mungkin nggak banyak yang bisa saya lakukan atau saya bantu, tapi setidaknya ayo kita coba untuk membangun Wangsamijaya yang lebih baik. Saya kira itu aja, Mas Yanto. Terima kasih banyak buat kehadirannya di sini. Mas. Dan juga Bapak, Ibu, Adik, Kakak semuanya. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf niki nggih, kula lenggah terus napa nggih? Mike kudu ana jagrage. Soale pada ngerti niki angger dicepeng niku mike bisa obah. Nggih, ngapunten ini efek, katanya sih kata dokter efek kecelakaan dulu.
40 tahun yang lalu, jadi efeknya masih baru sekarang ngoten. Jadi kula niki kula anukaken mawon pun ben urusannya keli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wa mursalin. Amma ba'du. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu semua, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, anak-anak dan cucuku sekalian, wabil khusus dumateng Romo Yai Abdul Qadir Zuhri ingkang sampun rawuh alhamdulillah, dan nanti kita tunggu tausiahipun nggih untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan daripada keluarga besar kami, keluarga besar Wangsa Mijaya. Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dan bermuajahah di tempat yang membahagiakan ini, yaitu rumah Wangsa Mijaya. Ini rumah Mas Heru. Sebetulnya ini disediakan untuk keluarga besar, cuma keluarga besar bae sing orang ngerti. Ini disediakan untuk keluarga besar. Mas Heru gua apa di rumah ning kene, nggak penting bagi Mas Heru sebetulnya, karena beliau demi keluarga besar semua, dia karena amanat dari bapaknya, dari mbahnya, dari mbah kita dulu, yaitu Mbah Sengwi Wangsa Mijaya, Mbah Waryat dan Mbah Kasilah. Kita harus saling bersilaturahmi nggih. Kula bolak-balik ngomong dan setiap tahun nganti bosen bahwa langka bekas dulur nggih, bekas bojo tanah angger wis pegat. Tapi angger sedulur ki lang bekase kayak bekas dulure nyong kayak kowe enggak ada. Jadi yang namanya saudara itu selamanya sampai akhir hayat nggih, sampai nyawa kita itu melayang, nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap saudara, tetap wajib untuk mendoakan. Jadi langkah bekas dulur, sehingga apa? Ya mumpung nyawa kita masih ada, masih dikandung badan, ya kita tetap harus saling silaturahim, saling berbuat baik. Jangan sampai, ya kita mengharap jangan sampai ada permasalahan yang berkepanjangan lah intine. Nyun sewu mungkin Pak Kiai mangke nggih menyampaikan bahwa jere wong eng bae telung dina kudu balik maning, kudu wawuh nggih. Banu ana sing eng nganti tahun-tahunan, dan niku kepripun niku? Mangke kula nyuwun sewu niku Pak Yai nggih disampaikan lah. Ki angger sing kaya ki keprimen ngoten nggih. Maka dari itu saya selalu bolak-balik, ngapunten, mungkin dari sekian saudara kita mungkin insya Allah hampir semuanya kenal saya, kecuali yang muda-muda nggih. Yang sepuh-sepuh insya Allah banyak yang kenal, karena di keluarga manapun saya selalu hadir, selalu berkunjung. Orang ketang setahun sepisan buah apa ngoten lho. Tapi yang mayoritas insya Allah saya menghadiri. Sing penting ngerti nggone bae ngoten nggih. Jadi itu semua adalah penekanan kami bahwa keluarga ikatan keluarga ini harus selalu terjalin sampai kapanpun. Nyun sewu, karena saya ya bahasane ngomong wis generasi sepuh nggih. Saya sekarang berarti generasi pertama di lingkungan kita, di keluarga besar Wangsa Mijaya, termasuk Mas Heru, Mas Dibyo, terus Mas Tio, Mas Subur dan lain-lain, niku Mbak Endang, Mas Haji Sarengat juga di belakang. Itu generasi-generasi
Pertama, agar nyun sewu bisa membawa, dalam artian membawa cucu-cucu kita untuk bisa hadir nggih, hadir dalam acara ini. Tidak lupa selawat serta salam kita panjatkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang dan penuh petunjuk ini. Dan juga yang paling sangat kita dambakan adalah syafaat di yaumil akhir. Saudara-saudaraku sekalian, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik dan cucu-cucu saya semua, di sini saya berbicara atas nama siapa Miki? Ketua Perkasa hebat nemen nggih. Dan jare merangkap sesepuh, memang sudah sepuh nggih. Di atas 60 nggih sepuh jarene. Nggih, 60 lebih itu sudah sepuh, sehingga ya bisalah dikatakan sebagai sepuh. Sebetulnya tadinya mau saya sampaikan ada Mas Haji Yusuf, meskipun dia statusnya anak tapi juga sepuh, dan dia yang sejak awal ikut berjuang dalam kaitannya dengan halal bihalal keluarga besar Wangsamijaya. Sebetulnya kalau tanya beliau itu lebih paham. Kebetulan saya mungkin generasi penerusnya, ya alhamdulillah saya mungkin kurang lebih sudah ngurusi sekitar ya 35 tahunan ya. Sebetulnya angger ngomong pan bahasa bosen tak bosennya por, cuma sing terus lagi angel goleti. Jadi kami bolak-balik ngomong kipan diterusna apa ora, selalu berbicara bahwa halal bihalal terus kowe. Oke, kalau terus tolonglah sing gerake wong enom, dalam artian orang mau gerak angger anak acara, tapi bahwa kegiatan keluarga besar ini kan setiap hari sebetulnya ngoten nggih. Jadi manakala ada senggang, saya mengharapkan bisa bagaimana untuk memikirkan keprimen carane eben keluarga ke bisa tetap nggih, tetap bersilaturahim, tetap rukun nggih, tetap bisa napa nggih arane kita sama-sama mengakui bahwa kita punya banyak saudara ngoten lho. Ning kene sedulur, ning kene sedulur. Kula kuwatire ketemu ning dalan pas takbiran nggih, sing kene sing gengkana, sing kene gengkene gelut, jebule gelute karo sedulure dewek. Lah niku tripun cobi nggih. Saya khawatir hal-hal semacam itu. Tapi manakala ini semua dilaksanakan, insya Allah ya sedikit banyak kula nggih nyawang-nyawang oke sedulure dewek. Moga ning ndi ketemu ya rane bisa saling tegur sapa ngoten nggih. Lajeng berkaitan dengan napa nggih wau dari panitia menyampaikan bahwa masalah keuangan tadi beliau sudah melaporkan bahwa tempat di sini juga saya lupa belum berterima kasih kepada Sohibul Bait ya Mas Haji Heru Muara Sidik yang menyediakan tempat dan biayanya juga untuk acara halal bihalal ini. Meskipun dari panitia juga tetap istilah menarik iuran lah sekedar untuk melaksanakan, tapi ini semua adalah kemarin kebetulan kami bikin rekening atas nama keluarga. Nanti mohon mungkin dari saudara-saudara kita yang jauh nanti kita ke panitia bisa di-share supaya di-share rekeningnya, sehingga kita akan mendapatkan donatur nggih. Nantinya kalau memang itu semua bisa terlaksana, saya mengharapkan bolak-balik dari dulu juga sudah ada nggih anak beasiswa dan lain sebagainya laken nemen, tapi ternyata kan
gagal dan mentah. Sebetulnya apa? Problemnya itu yang melaksanakan. Nyun sewu nggih. Karena saya itu ngapunten dari berapa 35 tahun yang lalu sampai sekarang pun saya tidak pernah berhenti untuk berjuang demi selalu bolak-balik silaturahim. Karena apa? Sudah nyoba bikin koperasi juga gagal, apa juga gagal. Jadi akhirnya saya berkesimpulan ya wis kita sing penting saudara tetap terjalin silaturahim itu. Tapi kan dari kayak Mas Heru sendiri yang punya berharap lebih dari itu gitu loh. Syukur-syukur bisa usaha, termasuk beliau juga ternak kambing, bagaimana supaya bisa keluarga ikut andil bagian gitulah. Tapi ternyata juga sebagian besar nggak bisa ikut bergabung, sehingga kembali lagi bahwa saya berharap pemuda ini utama nggih nyun sewu. Jadi jangan berpikiran bahwa nyong ta bar halal bihalal kiye panliren dadi pengurus, panliren dadi panitia. Nyun sewu, kalau memang panjenengan panliren lah pamaning nyong sing wis perak nggih, wis perak ngarep nggih, wis perak lah pan sing panerusna sapa? Angger panjenengan sing muda-muda iki panliren ya berarti otomatis liren nggih, otomatis liren. Nyun sewu niki enggak itu laki-laki, enggak itu perempuan, monggo lah generasi penerus silahkan punya ide apa, ayo saling bergabung nggih. Bila perlu nanti dihangatkan lagi, punya ide apa silahkan munculkan, sehingga nanti kita dari pengurus bisa memfasilitasi. Manakala itu memang ada usaha yang mungkin kalau yang butuh modal, kalau memang benar-benar itu adalah hal yang benar yakin dan akan menghasilkan untuk keluarga, ya silahkan kami nanti memfasilitasi untuk penggalangan dana, istilahnya pencarian modal lah, tapi harus dilaksanakan bersama-sama. Ngoten nggih. Nyun sewu angger dewek-dewek nyong duwe usaha kiye om, nyong butuh modal sekian, kayonge ndene nyun sewu ayo ngabot nggih. Karena apa maning sing usahane cilikan nggih, perusahaan besar sekarang itu banyak yang gulung tikar nggih di Jakarta dan lain sebagainya, sampai-sampai pabrik sepatu, pabrik spare part itu pada pindah daerah nggih. Wilayah Tegal Mon berapa puluh perusahaan besar dari perusahaan Indonesia maupun asing niku pindah mene. Soalnya nopo ning Jakarta, ning Tangerang, ning Bandung ngombayar wong siji, teng mriki mung ngombayar nganti bisa ngombayar wong telu, sehingga nopo pabrik-pabrik tersebut pindah. Itu yang paling utama nggih. Pinten mawon panjenengan saiki angger liwat dari Lebak Siu sampai ke sana sampai ke Klonengan, itu pabrik besar-besar sekali dengan meraup istilahnya dengan karyawan yang banyak sekali. Yaitu karena di sana beliau-beliau kadang sudah nggak mampu untuk mengelola pabriknya, sehingga pada boyong ning daerah. Ngoten nggih. Kemudian berkaitan dengan panitia juga bahwa keuangan tadi sudah disampaikan nggih, total ada berapa 15 juta sekian dari saldo tahun kemarin. Dan kebetulan sebetulnya kemarin kan ada saweran, Mas Herudin di sponsor saweran niku nggih. Saweran dulu kan berapa nggih untuk buat jalan, kan ada 1.900.000 nggih. Oh nggak boleh, oh iya nyun sewu, karena kemarin jadi karena memang dananya kurang sehingga belum dikerjakan.
Tapi mudah-mudahan untuk kelanjutan nanti bisa dikerjakan dengan bagaimanapun caranya. Nanti mudah-mudahan dari panitia maupun pengurus bisa berkoordinasi untuk mengerjakan apa yang sudah diprogramkan. Tidak lupa saya juga berterima kasih kepada panitia pelaksana halal bihalal untuk tahun ini, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan sukses, dan alhamdulillah yang hadir juga ini ribuan nggih. Mudah-mudahan tahun depan dan kedepannya lagi bisa seperti ini dan lebih nggih. Mangke sing pada duwe pasangan urung bojo kawin duwe anak monggo digawa nggih. Terus kembali lagi bahwa menekankan bahwa Mas Heru membuat rumah Wangsa Mijaya ini untuk keluarga, sehingga nantinya programnya bagaimana, menurut beliau sih diharapkan syukur bisa di sini terus. Jadi duwe istilahnya duwe tempat yang baku ngoten nggih. Nah, nanti program ke depan kan karena kebetulan sesepuh kita juga makamnya di sini, mungkin anggar bisa tekat cepet ya mengmakam disit ngoten nggih. Jadi ziarah ke makam baru kita melaksanakan acara. Tapi gandeng hadirnya juga wis pada awan nggih. Jam 10 mawon tembe tahlil, sehingga acara tersebut ditiadakan. Yang penting kita yang masih hidup, yang masih sehat, kita bisa bersilaturahim. Mungkin dari saya sementara ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi perhatian bagi bapak, ibu, kakak, adik semua dan anak cucu kita, sehingga ke depan nanti bisa lebih dari ini, lebih dari ini, dan bisa menjadi contoh untuk keluarga-keluarga yang lain nggih. Karena nyun sewu sehari ini saja ada 3 tempat, dan itu berkaitan dengan keluarga kita juga, sehingga mungkin dari daerah tertentu itu kehadirannya sangat terbatas. Jadi kita juga harap maklum juga, karena kita bahasanya Mas Heru katanya kita tidak bisa membuat daya tarik, sehingga sing donge keluarga Melayu mene malah lah nyonten ngene bae ngoten nggih. Lah kita bagaimana caranya membuat daya tarik agar semua keluarga bisa hadir di tempat ini. Semua keluarga bisa membawa anak cucunya untuk bisa hadir di tempat halal bihalal keluarga besar Wangsa Mijaya. Kiranya cukup sekian, kurang etis kalau saya terlalu banyak berbicara. Mohon maaf barangkali tutur kata saya banyak yang menyinggung ataupun kurang berkenan di hati Bapak, Ibu dan anak-anakku sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar Wangsa Mijaya, mohon pamit dari kami apabila ada salah kata atau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Mbak, Pak D, Bude, Om, Kulik dan saudara-saudara Wangsa Mijaya. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من
ألفت قلوبا بالإسلام. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. مرحبا وسهلا كل من محله، هذا العالم اوسع بتنوعنا واحلى. زينا المباني حققنا الاماني، عيش اللحظه معنا ودندلي ودانداني. الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمه عربيه، وهيا هيا 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا. هيا 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 الحلم بسمانا، وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا. وهيا وهيا From every corner of the world, we've come to live our dream. We're all united here as one. La la la, love is all we need. Today we celebrate. History is made. Now it's time to wave our flags and say, hey, hey, هيا 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا. هيا 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 الحلم بسمانا، وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر